Kembang melati ini nggak enak. Melati ini soalnya itu Kembang kantil. kena kono nggak enak. Lagi kena. Kantil. Kantil jaluk budayem Udah ya. nenek. Ibu nenek. yo kae polok dilelet yakin coy to karo aku to. Mbok kira golek ngene iki murah. Ya, maksudnya tes ngono lho. Ah, Gitu coy to. Wih, harumnya Pak. Wah, aku kesurupan. sama aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kembali lagi di channel Wisata Malam. Semakin malam semakin mantap. Nah, di sini kita akan mengambil tema yaitu di sini apakah ada benda-benda gaib atau penunggu-penunggu. Oke, kita langsung saja ke TKP. Yuk. Bang, boleh apanya bang? Nih. Udah. Nanu, apa ceri? Mesti kalipan. Hah? Batu lipan. Batu Iya. lipan. Kan kayak lipan. Loh, genggo jojo sing anu kuwi. Enggak, engko jojo sing anu wingi kae enggak, sing gone make wingi. Apa enak? Iya aku ini bakar lipan. Iya wingi enak lipan mlebu ning omah. Ini celuk labang. Proses mau ini. Ini malah ya sabar. Kan mobilnya ora? Lah. Gue balik weh. Go balik lho. Iya. Bingung lho. Aman. Balik. Ya wes, Itu batu apa? Batu lipan. batu lipan. Batu lipan. Bang. Itu maksudnya dia datang tapi dalam bentuk yang itu. Jadi ini kan dia tuh energi dari alam gaib gitu kan bang. Hah? Terus kita tarik, kita wujudin. Dia tuh wujudnya
macam-macam, bisa tergantung. Ya, dia tuh bisa wujudnya kan menyerupai benda, bisa kayak keris atau batu, tergantung wujud dia mau wujudinnya gitu bang. Namanya tuh kodam. Di dalam setiap benda gaib kan tuh pasti ada yang jaga, ada yang ada energinya gitu bang. Nah itu kalau kita tarik dari alam gaib ke alam manusia tuh, dia tuh ntar wujudnya tuh selalu beda-beda. Ada yang berbentuk keris, tombak atau sejenisnya, batu juga, mustika contohnya gitu. Sejauh ini kayak sampai sekarang tuh yang biasa kebanyakan yang di wujudnya itu dalam bentuk apa yang sejauh kamu ngambil? Banyak bang, keris ada. Pernah dapat keris juga? Pernah. Terus kayak bentuk wayang tahu bang? Tahu. Ya, wayang tuh, tapi yang bentuk kecil tuh, semar mesem kalau orang-orang bilang. Tuh batu juga gitu. Tapi kalau kayak gini, Ya. itu dia maksud yang sejauh kamu rasakan itu kayak gini itu dia mengganggu atau enggak sih? Atau memang dia itu tempat tinggalnya doang, tapi kayak masyarakat sekitar atau kayak warga itu dia nggak mengganggu gitu. Artinya itu cuma tempat tinggal dia aja, tapi dia nggak mengganggu gitu. Atau Itu- gimana yang kamu bisa rasakan? Itu tergantung nih bang. Ada yang sejenis jin, yang jin baik dan jin jahat gitu bang. Yang jin jahat tuh biasanya dia suka usil, suka ganggu gitu kan. Sering nampakin wujudnya. Kadang-kadang tuh sering nampakin wujudnya menyerupai wanita atau apa gitu kan. Ada juga yang jin dia cuma mau menjaga barang gitu kan. Dia nggak ganggu apa-apa ya, kodratnya cuma buat menjaga barang itu aja. Biar supaya nggak disalahgunain sama yang orang-orang yang nggak apa. Nah betul, yang ketika menyinggung salah gunakan. Maksudnya kalau kayak dalam bentuk seperti ini, Ya. kayak misal contohnya saya gitu, saya percaya misalkan saya punya warung nih, Iya. saya percaya dengan ini saya bisa jadi penglaris, itu bisa? Itu nggak boleh juga bang kan, Nggak boleh. dalam agama nggak boleh mempercayai hal-hal yang seperti Nah itu. maksudnya ini hanya kan banyak orang juga yang tanpa sadar akan tetap memakai Tapi itu meskipun biasanya ya dia. setiap barang tuh kan dia punya khasiat masing-masing. Contohnya seperti kayak semar, yang namanya kan ada semar mesem gitu kan, dia tuh sejenis wayang gitu kan. Itu khasiatnya tuh bisa buat apa ya? Dia tuh khasiatnya tuh kayak buat supaya menarik lawan jenis gitu. Terus buat kebijaksanaan, maksudnya biar orang lain tuh lihat kita tuh agak berwibawa dikit gitu. Ya berkarisma. Jadi orang lain tuh agak segan kayak kita ke kita. Jenis itu tuh biasanya tuh disebut tuh apa sih? Nah, kayak kemarin pengasih. Itu namanya tuh sejenis pengasih. Jenis-jenis pengasih pun banyak bang. Dia ada yang model kayak semar, bulu perindu, banyak jenisnya dia. Kalau pengasih itu tuh buat buat orang tuh segan sama kita. Kita tuh nampaknya berwibawa gitu di depan dia. Terus jenis-jenis barang tuh banyak lah khasiatnya dan fungsinya masing-masing gitu. Nah, yang buat pelaris juga ada gitu. Nah kalau misalkan setelah diambil kayak gini, Ya. nah terus biasanya itu kamu kembalikan atau dikemanain? Ada yang saya kembalikan lagi ke tempatnya lagi. Ada yang saya simpan buat bahan buat koleksi aja di rumah gitu. Kalau misalkan kembali itu gimana caranya? Kita kembalikan, kita lempar aja ke Dilempar aja. Tapi itu harus di tempat kayak tadi kan ngambil di sekitar sini nih, misalkan waktu dikembalikan harus dilempar di sini atau bisa di tempat lain? ke tempat lain juga bisa, maksudnya tuh nggak harus ke sini, sekitar sini aja juga bisa. Sekitarnya. Nah, Ntar insya Allah dia kan bakal balik lagi ke tempatnya. nah satu tadi, kalau misalkan nih, kan ada yang usil, ada yang baik nih. Nah, kalau misalkan kayak di depan rumah orang nih, Iya, ternyata itu yang usil, kalau dipindahin itu bisa? bisa. Oke. Kalau sejenis itu kan bisa juga dipindahin gitu. Ada juga di dekat kampung saya kan bang, dia tuh anaknya sering nangis-nangis gitu kan. Ternyata tuh ada yang ganggu deket pohon jambu, terus dipanggilin orang pintar, dipindahin tempatnya tuh ke tempat lain gitu. Kayak kita nangkap tuyul tuh kan ada juga tuh orang-orang yang nangkap tuyul, masukin dalam botol gitu. Sebenarnya bisa kalau umpamanya, itu tergantung sama orang pintarnya. Oke, siap. Jadi ini rencana mau balikin atau enggak nih? Ini mau buat disimpan aja. Buat disimpan. Disimpan di rumah. Sejauh ini udah berapa koleksi sih simpanan kayak begini? Dikit baru
Soalnya jarang cari-cari kayak gini kan. Soalnya kalau kadang nyari gitu kan, seringnya dibalikin lagi ke tempatnya. Dikit itu bisa sampai 10? Nggak sampai. Nggak sampai. Rumah Tapi cuma sekitar tapi kalau 3. kamu nyimpan itu diganggu nggak? Nggak. Nggak ya. Sejauh ini nggak ya. Sejauh ini nggak. Paling cuma ada yang ngikutin, ada yang usil juga kan. Kan kan sering juga kan main ke tempat orang pintar gitu, cerita-cerita gitu kan, sama ngobrol-ngobrol gitu kan. Ada juga yang apa namanya, yang suka, yang ganggu, yang ngikutin gitu. Dia tuh gimana ya, dia tuh yang ngikutin gitu kan. Dia lokasinya di dekat rumah. Tapi kalau seandainya saya lagi pergi kemana gitu, dia sering ngikutin. Ntar kadang-kadang mau ketawa gitu, sejenis kuntilanak lah gitu kan. Tapi kamu lihat? Yang Bang Roma kemarin ada ya Bang. Saya fotoin, terus malamnya saya nggak bisa tidur. Gara-gara itu. Udah berapa lama sih Bang punya kemampuan kayak begini? Kemampuan kayak gini sih, dibilang kemampuan sih gimana ya Bang? Ya cuma, ya kan ikut perguruan gitu Bang. Jadi ya sekedar bisa aja. Tapi udah berapa lama itu? Belum lama, masih baru kok Bang. Setahun, 2 tahun? Sekitar setahunan. Setahunan. Oke. Ya kalau barang-barang kayak gini kan, ya kadang-kadang orang ada yang percaya, ada yang enggak. Kan bisa wujud bentuk kayak gini. Ya intinya alam gaib itu kan emang benar-benar ada. Ya baiklah teman-teman, sekian dari kami. Ya hanya itu aja yang bisa. Ya kita cuma dapat, alhamdulillah dapat kodam. Tapi ya kalau tentang yang itu nyata atau enggak, itu terserah Anda. Yang penting kita sudah membuktikan bahwasanya di sini ada, emang benar-benar ada tadi kan. Udah dilihat, yaitu batu lipan. Kurang lebihnya ya untuk teman-teman mau percaya apa enggaknya kita kembalikan kepada Anda. Mau percaya atau enggaknya, yang penting kita sudah membuktikan bersama-sama tadi. Ya, sekian dari kami, dari kru Wisata Malam. Semoga dapat bertemu lagi kapan-kapan ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.